Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi. Kali ini kita akan membahas bab hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, masih bab tahrimud dzulm, yaitu diharamkannya kedzaliman. Di sini ada kaidah yang kita bacakan tentang kaidah dilarangnya orang menzalimi orang lain. Di sini disebutkan untuk seorang muslim. Rawahu Abdullah ibnu Amr ibn al-As, yaitu seorang sahabat Nabi yang juga banyak hafalannya di dalam hadis yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal al-muslimu. Di sini ada kaidah seorang muslim. Man salimal muslimuna, yaitu orang-orang muslim lainnya. Jadi di sini disebut jamak. Yang pertama adalah al-muslim. Jadi objeknya adalah seorang muslim. Kemudian disebut fa'ilnya banyak, yaitu yang selamat siapa? Di sini ada pertanyaan. Yang selamat siapa? Orang-orang muslim lainnya. Jadi ini fa'il juga. Karena dia selamat berarti akan membuat kehidupan baru. Min lisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan tangannya. Tangan ini kekuatan, lisan juga kekuatan, sama-sama kuat. Wal muhajiru, dan disebut orang yang muhajir, orang yang mengadakan perjalanan atau pindah tempat. Muhajir itu seorang yang pindah tempat. Man hajaro, yaitu dia menjauhkan, pindah tempat itu jauh. Ini muhajir itu berarti dia tidak mau mendekati. Man hajaro, manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah kepadanya, darinya. Jadi di sini ada istilah muslim. Ada yang mengartikan al-mustaslim. Artinya dia menyerahkan diri. Di sini ada seorang Arab Badui di dalam ayat surat Al-Hujurat. Orang Arab Badui ini mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Seorang Arab Badui mengatakan kami beriman. Yakin, dengan keyakinan dia mengatakan kami beriman. Jadi bedanya Arab Badui dengan para sahabat lain beda. Karena keimanan menurut Arab Badui itu dia mengatakan hampir menyamakan. Tapi ketika itu dijawab oleh Allah di dalam ayat di situ disebutkan qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, mereka kalian karena ini langsung mukhatab antum, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian sudah Islam. Nah, ini perbedaan iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini ada kaidah ilmu akidah atau tauhid, yaitu apabila disebut dua-duanya itu berbeda,
Kalau disebut satu itu mencakup. Itu kaidah dalam ilmu tauhid. Tapi kita tidak bahas itu. Yang penting, yang jelas orang Badui ini dia merasa beriman, tapi dijawab oleh Allah dia masih Muslim. Jadi Muslim artinya apa? Dia secara zahirnya dia sudah syahadat, dia sudah sholat, kemudian dia sudah zakat, kemudian dia haji. Ini adalah kaidah Islam. Kemudian di sini Islam itu arti yang kedua. Yang pertama itu Islam itu dia berserah diri. Artinya dia tidak orang lain tidak kena apa yang ia katakan. Kemudian di sini ada yang mengatakan Islam itu artinya salamah, as-salamah, yaitu secara umum, yaitu Islam itu memang dia itu bisa membuat orang selamat dari lisannya. Kemudian yakni ayyasliman nasu min syarri al-insan, yaitu orang selamat dari keburukan manusia, yaitu aslama bimakna dakhala fis silmi, dia masuk ke dalam kedamaian, silm, kafah. Kemudian bihaitsu la yu'din nasa, yaitu dia tidak menyakiti orang lain. Wa min hada al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi di sini ada kaidah tadi, orang muslim adalah orang yang selamat, orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Itu kaidah umum disebutkan lagi. Kemudian di sini ada sebuah hadis, ketika itu Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bertanggung jawab atas lisan kita? Nu'akhid kalamana." Di sini fima makna, yaitu nu'akhid bil kalam. Apakah kita dimintai pertanggungjawaban lisan kita, perkataan kita? Sakulat ka ummuka. Jadi ini adalah bahasa orang Arab yang biasa dikatakan ketika dalam keadaan besar, bahwa ini perkara besar. Kenapa? Di sini disebutkan hal yakubun nas fi nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyaknya manusia itu terjerumus, di sini terjerumus ke dalam neraka. Di situ disebut wujuh wa manakhir, berarti termasuk anggota badan kita. Wujuh kan anggota badan, yaitu wajah. Disebutnya kata wajah masuk neraka, ini menunjukkan wajah ini sesuatu yang terhormat. Ketika dia masuk neraka, ini menunjukkan penghinaan. Tidaklah mereka masuk neraka kecuali dari hasaid, dari hasil lisan mereka. Ini keagungan yang diucapkan. Rasul mengatakan sakulatka, itu adalah karena di dalamnya ada perkara yang besar yang tidak mungkin kecuali harus tercegah, yaitu jaga lisan kita. Kemudian di sini yang kedua adalah dari tangan. Layak tadi tidak melampaui batas, atau bidorob dengan memukul, ini tangan, aujuruh atau dengan melukai dan lain sebagainya. Wa alima min hadal hadis anna man lam yuslimin nas, bahwa diketahui dari hadis tadi, barang siapa yang tidak membuat manusia selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, falaisa bimuslim, bukanlah seorang muslim. Apakah ini sempurna, dia kehilangan sifat kemusliman secara utuh, atau keimanan kemusliman hilang sampai banyaknya kehidupannya, dari kehidupannya. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga lisan dari hal-hal yang tidak diperlukan.
Artinya kita berusaha sekuat tenaga. Ini ilmu. Jadi ringkasnya, faedahnya adalah dari sini, hadis ini kita disuruh untuk menjaga lisan. Artinya tahu bahwa lisan itu sangat berbahaya. Kemudian kita tahu ilmunya. Kemudian di sini Imam Syekh Utsaimin menyarankan agar ilmu ini dibarengi dengan amal. Berusaha kita satu hadis ini kita coba mengamalkan. Artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara lisan kita. Yang kedua tadi hijrah. Hijrah itu dia menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.